Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, seminggu yang lalu, tepatnya pada Minggu Paskah keempat, kita memperingati Hari Minggu Doa Panggilan Sedunia yang ke-59. Dalam pesannya, Paus Fransiskus menyadarkan kita sebagai seorang pribadi yang dipanggil untuk masuk ke dalam anggota persekutuan umat Allah karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Sapaan Allah dalam panggilan kasih-Nya kepada kita itu menuntut tanggapan iman dari kita, yakni dengan memberikan cinta dalam perjalanan hidup kemana saja kita dipanggil. Pemberian cinta dalam jalan panggilan itu merupakan pembuktian kasih kita kepada Allah yang terlebih dahulu mencintai dan menciptakan kita, sehingga kita mampu berada dan merasakan kasih-Nya sampai saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Yesus menyapa kita lewat sabdanya yang berbentuk pengajaran kepada para murid. Kalimat pertama dalam Injil hari ini menjadi inti ajaran Yesus bagi para murid dalam hal mengasihi Allah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dengan ini, Yesus menegaskan kepada kita bahwa bukti mengasihi Dia adalah dengan melakukan perintah-perintahnya
yang termuat di dalam sabda Yesus itu sendiri. Hal ini ditegaskan kembali oleh Yesus pada ayat berikutnya, bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Dia adalah orang yang tidak menuruti firman-Nya. Sementara itu, Yesus memberitahukan suatu misteri iman, bahwa barang siapa yang mengasihi Dia, menuruti firman-Nya dan Bapa, maka Yesus dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Kedatangan Bapa dan Putra merupakan suatu bentuk parousia di mana jemaat Kristen awal sangat rindu dan gelisah menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa keselamatan kepada semua umat manusia. Kedatangan Yesus itu bukan berarti secara fisik, sehingga Bapa mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan manusia agar dapat setia melakukan kehendak-Nya sebagai wujud kasih manusia kepada Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini menjadi ajakan bagi kita untuk membalas kasih Allah dengan mengasihi Dia sebagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi yang dimaksud adalah bukan semata dalam kata-kata dan status kita sebagai seorang Kristen, melainkan mengasihi yang hidup dalam tindakan dan perbuatan kasih kita kepada Allah dalam panggilan hidup kita sehari-hari. Hal itu dapat kita lakukan dengan menjalani panggilan hidup kita dengan mencintai, dengan cinta yang Yesus teladankan dan ajarkan dalam sabda kudus-Nya. Menjalani panggilan dalam cinta berarti memberikan yang terbaik dari diri kita kepada sesama, terutama bagi Allah, dengan melakukan perintah kasih-Nya. Seperti yang tertulis dalam surat kepada orang Ibrani, bahwa kepada kurban persembahan dan kurban bakaran engkau tidak berkenan. Tetapi Yesus sendiri berkata, Aku akan melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menjadi seorang murid atau pengikut Yesus mengubah kodrat kita dari pribadi yang berdosa kepada pribadi yang dikasihi oleh Allah. Kasih Allah lah yang membuat kita dapat terlahir di dunia dan menguatkan serta membimbing kita sehingga dapat hidup dengan baik hingga saat ini. Wujud mengasihi Allah yang sempurna sudah dilakukan oleh Yesus Kristus Putranya yang taat pada kehendak Bapanya, sehingga wafat di salib untuk menyelamatkan kita manusia. Maka dari itu, patutlah kita membalas kasih Allah itu dengan mengasihinya dalam tindakan atau perbuatan kasih seturut kehendak-Nya yang termuat dalam sabda Yesus sendiri. Dengan begitu, kita dapat layak disebut sebagai anak-anak Allah yang kelak menjadi ahli waris kerajaan Allah dan memperoleh hidup kekal bersama dengan para kudus-Nya di Yerusalem surgawi. Tuhan memberkati kita. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu atas kami, agar kami sanggup menjadi pelaku kasih-Mu dengan taat melakukan setiap kehendak-Mu dalam panggilan hidup kami masing-masing. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.